Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan diri Bapak. Kalau mungkin pasangan Bapak itu namanya Muhaimin Iskandar, nah yang bertanya ke Bapak hari ini namanya Al Muhaimin, dan juga sapaan akrabnya juga Caimin di kampus juga, Pak. Saya berasal dari kampus Politeknik Medika Farma Husada Mataram dan sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Jadi saya ingin mempertanyakan Pak, mungkin langsung kepada poinnya langsung. Kemarin mungkin pada saat debat kandidat capres kemarin yang pertama menyinggung terkait dengan permasalahan IKN. Nah mungkin Bapak telah menghadirkan tuh beberapa gagasan terkait dengan solusi terhadap IKN ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya langsung kepada poinnya. Kalau dilihat-lihat barang ini kayaknya agak sensi untuk Pak Anies itu sendiri terhadap penilaian Bapak terhadap IKN. Dan kemudian terus kalau Bapak kurang pas rasanya dengan IKN ini sendiri, kira-kira solusi apa yang ingin Bapak hadirkan terhadap pemerataan dan pembangunan di luar Jawa, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Karena banyak kita lihat bahwa akibat dari program IKN ini sendiri kalau kita tinjau ada banyak hal yang akan dikorbankan. Seperti itu mungkin kira-kira penyampaian Bapak kemarin. Demikian. Ya. Jadi terima kasih. Siapa? Haimin. Oh keren juga. Haimin. Jadi gini, Bung Haimin. Ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita membangunnya hanya satu titik, satu kota, yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung itu siapa? Aparatur negara, bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana ini jauh lebih banyak, lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan saya terima kasih Bung Haimin sepaham soal itu. Terima kasih. Thank you. Ada tanggapan balik nih Kak atau gimana? Cukup. Cukup. Makasih ya Bung Haimin ya. Kirim jaketnya Pak, boleh minta? Nanti dah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.